Shalom. Horas, firman Tuhan untuk kita hari ini diambil dari 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-21, demikian bunyinya. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Sejauh demikian firman Tuhan, kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur pagi ini boleh disapa oleh firman-Mu. Biarlah Roh Kudus bekerja bagi setiap kami dan mengurapi hamba-Nya, sehingga firman-Mu menjadi bagian kami. Dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Kristus Yesus, dari dulu, dari kecil saya berpikir, jika saya menjadi orang yang baik, orang yang saleh, orang yang beramal baik, saya pasti masuk surga. Tetapi setelah saya menjalaninya bertahun-tahun, tidak pernah tuntas. Tidak pernah saya mendapatkan damai sejahtera dan kepastian bahwa melalui perbuatan-perbuatan baik saya dan amal ibadah saya pasti masuk surga. Puji Tuhan, melalui firman Tuhan yang kita baca hari ini, saya dikuatkan, diteguhkan, bahkan menjadi bagian saya. Seperti firman Tuhan dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 tentang kebesaran kasih Allah akan dunia ini. Mari kita simak dan renungkan firman Tuhan yang luar biasa ini supaya menjadi bagian kita. Yang pertama, siapa orang yang dibuat menjadi dosa karena kita? Firman Tuhan katakan, ia yang tidak mengenal dosa. Siapa orang yang tidak mengenal dosa itu? Orang yang tidak mengenal dosa itu hanya satu di dalam Alkitab. Hanya satu di dunia ini, yakni Yesus Kristus. Saya sudah membaca Alkitab kita, semua tokoh Alkitab dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, tidak ada satu tokoh pun yang benar atau orang yang disebut tidak berdosa. Dan saya belum pernah dengar di seluruh dunia ini ada orang yang betul-betul juga tidak berdosa. Semua telah berdosa. Semua telah kehilangan kemuliaan Allah. Itu artinya bahwa sebenarnya kita harus dihukum karena kita telah berbuat dosa. Tapi saudaraku, orang ini, Yesus yang datang menjadi manusia, firman Tuhan katakan tidak pernah berdosa. Dia lahir di dalam kandungan Roh Kudus. Tidak hanya itu, dia bukan atas hubungan suami istri menjadi ada, tapi karena perbuatan dan juga karena Roh Kudus sendiri. Sepanjang hidupnya di bumi ini, firman Tuhan katakan dia tidak pernah berdosa, tidak pernah berbuat dosa. Dalam Yohanes pasal 8 dikatakan bahwa tidak ada di antara orang di situ yang bisa membuktikan bahwa Yesus berbuat dosa. Bahkan Pilatus sendiri juga, wali negeri Romawi, waktu dia diadili berkata, tidak ada satu kejahatan pun yang dilakukannya. Benarlah apa yang diungkapkan oleh Rasul Petrus dalam 1 Petrus 2. Ia tidak berbuat dosa dan tipu daya tidak ada di dalam mulutnya. Juga apa yang dikatakan oleh Yohanes, di dalam dia tidak ada dosa. Dan ini betul-betul bahwa dia tidak berdosa. Dia manusia sempurna. Dia benar-benar tidak pernah berbuat dosa. Sehingga dia yang tidak mengenal dosa ini layak dan sanggup untuk apa? Memikul dosa umat manusia. Saudaraku, sekali lagi, hanya Yesuslah yang sanggup, hanya Yesuslah yang layak karena dia tidak pernah berdosa untuk apa? Memikul dosa-dosa umat manusia. Terus yang kedua, apa yang dilakukan Allah kepada manusia yang tidak berdosa ini? Firman Tuhan katakan di sini, dia yang tidak mengenal dosa itu telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Saudara, maksudnya di sini bahwa beban dosa atau semua kejahatan kita telah diangkat, telah diletakkan, telah diberikan kepada Yesus untuk dipikulnya.
Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dan dalam Yesaya 50 kejahatan mereka telah Dia pikul. Memang benar saudaraku, kalau kita perhatikan di Taman Getsemane, saking beratnya beban dosa yang harus dipikul oleh Tuhan Yesus. Waktu Dia berdoa, dikatakan bahwa butir-butir, bulir-bulir daripada keringatnya berubah menjadi darah. Tidak hanya itu Tuhan, saudara-saudara, Dia harus menanggung berbagai penderitaan, hinaan, olok-olok, dan juga salib. Harus Dia tanggung sendiri. Dia harus disalibkan untuk menanggung beban dosa yang seharusnya dipikulkan kepada kita. Yesus memang telah dibuat Allah menjadi dosa karena kita. Kita telah meletakkan semua dosa, semua kejahatan kita kepada Yesus. Supaya apa saudaraku? Ini yang ketiga, ini berita Injil yang sangat luar biasa untuk kita. Dikatakan, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Sekali lagi, supaya kita dibenarkan oleh Allah. Inilah hal yang sangat luar biasa. Rupanya setiap kita yang datang kepada Yesus, yang telah menyerahkan dosanya kepada Yesus, orang yang percaya kepada Yesus, dibenarkan oleh Allah. Kuncinya kita mau meletakkan dosa-dosa kita kepada Yesus, mengakui dosa kita kepada Yesus. Supaya apa? Supaya hukuman atas kita yang telah kita perbuat bisa ditanggung oleh Yesus. Karena dosa-dosa kita telah diletakkan Allah di dalam salib Yesus. Itu kita menjadi orang benar, orang yang dibenarkan oleh Allah, karena Tuhan sudah mengangkat, sudah mengampuni dosa-dosa kita. Dan akibatnya saudaraku, sebagai tanda ungkapan syukur kita atas pembenaran Allah yang telah dilakukannya kepada kita, tentu kita rindu hidup benar, hidup jujur, berintegritas di dalam kehidupan hari lepas hari. Tidak lagi kembali kepada kehidupan lama, hidup dalam dosa, hidup melakukan hal-hal yang tidak baik. Sekali lagi, kita memang rindu untuk berbuat baik, untuk melakukan hal-hal yang benar. Kenapa? Karena kita sudah mengalami pengampunan Tuhan, sudah dibenarkan oleh Allah. Jadi jangan lagi karena saya hidup benar, saya hidup jujur, saya hidup saleh untuk masuk surga, tidak. Tapi sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan yang telah mengangkat dosa kita di kayu salib. Sebab itu, mari jalani hidup saudara hari lepas hari secara benar, hidup jujur, berintegritas dengan baik, lakukan semuanya sesuai dengan kehendak Allah. Tanda bahwa kita sudah mengalami pengorbanan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.